Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai ke pertemuan terakhir dari komputer aplikasi DKV2 Photoshop ya. Untuk pertemuan ke-16-nya sendiri akan jadi pengumpulan tugas UAS yang formatnya dan materinya akan saya sampaikan di akhir video. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi hari ini, yaitu membuat brosur untuk media cetak ya. Kalau misalnya pertemuan sebelumnya adalah pembuatan brosur untuk media ini ya, untuk media sosial digital dalam bentuk Instastory dan juga feed Instagram dan banner digital juga. Sekarang kita akan membuatnya untuk media cetak dalam bentuk brosur. Biasanya brosur itu sendiri berupa ini ya, untuk printnya berupa A4 yang dibagi 3. Jadi kita gunakan international paper. Silahkan kita buat saja. Dari si bit ininya, gambarnya sebenarnya ya 8 bit juga cukup ya. Oke, di sini biasanya karena bagian dari si brosur itu dibagi jadi 3, itu lebih baik kita rotasikan dulu image-nya dari image rotation, kemudian boleh clockwise, boleh counter clockwise karena belum ada gambarnya yang nggak akan terlalu berpengaruh juga. Oke, dan untuk save-nya saya akan save di sini ya. Ini sebenarnya udah ada juga yang sudah sempat saya buat di satu folder yang sama dengan folder referensi kalian. Jadi nanti kalau yang untuk dikumpulkan ya mungkin seperti ini ya. Photoshop pertemuan 15 Insan Kamil, itu nama saya, kemudian ada NIM-nya juga ya, silahkan. Di sini saya replace saja yang sebelumnya. Oke, untuk gambar yang jadi referensi sendiri, saya di sini sudah mengambil satu gambar, dua sih sebenarnya ya, dari Pixabay seperti biasa. Dan akan kita masukkan ke sini. Kebetulan saya nemunya dua gambar ini yang temanya sama, jadi ya cukup menguntungkan ya. Gambar pertama, gambar kedua kita hide dulu dua-duanya. Nah, untuk berikutnya kita akan membagi si kertas A4 ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama di sini mungkin paling kanan akan jadi bagian paling depannya, yang tengah nanti akan jadi bagian belakang, dan yang ini akan jadi bagian tengahnya yang di dalam ya. Karena kan nanti dilipat gitu. Sebenarnya aslinya sih kalian harus bikinnya 2, karena di dalamnya sendiri kan akan ada konten ya, bolak-balik. Jadi cuma untuk yang ini kita bikin satu aja. Oke, untuk membaginya saya ada satu metode yang ya boleh dicontoh kalau mau ya. Biasanya saya membuat satu kotak, lalu kemudian saya copy. Ini salah layer nih, masih di background. Buat layer baru jangan lupa. Saya buat satu kotak, lalu kotaknya sendiri akan saya copy menjadi 3. Harus dempet nih satu sama lainnya. Oke, setelah selesai jadi 3, tinggal kita atur ukurannya sampai jadi sebesar si kertas itu. Nah, sekarang akhirnya si kertasnya terbagi jadi 3 bagian yang tiga-tiganya punya ukuran yang sama ya. Balik lagi ke layer, kita sebenarnya nggak akan pakai juga si kotak-kotak ini ya, karena sebenarnya untuk guide aja. Nah, jadi di sini akan saya buat garis-garisnya dengan cara membuat color overlay ya, dengan cara membuat stroke kecil aja, cuma 3 pixel berwarna hitam, dan kita akan copy si style layer ini ke tiga-tiganya. Dia akan kelihatan. Nah, seperti itu ya. Ini kayaknya ada apa-apa. Nah, sendiri nih. Ada yang tersisa. Berarti kita bikin lagi deh. Ininya kita paketin lagi ke sini. Oke, selesai. Oke, untuk ketiga bagian ini kita kan akan membuat satu guide ya. Dan biasanya sih kalau misalnya si Photoshopnya baru launch atau dalam kondisi yang default,
itu belum kelihatan si ruler di sini. Kalian bisa membukanya dengan mengklik view, kemudian ini nih checklist rulernya ya, Ctrl R. Sebentar ya, saya cek ini dulu. Aman. Oke, masih aman. Untuk mengeset rulernya sendiri, kita tinggal menarik garis. Kalau misalnya mau untuk vertikal ya berarti tarik garisnya dari sini tuh. Kalau untuk dihilangin ya tarik balik lagi ke sana. Untuk horizontal ngambil dari sini, tarik balik ke sana ya. Kita ambil untuk garis pertama ini dan kedua yang ini. Ya, tinggal memastikan bahwa si garis itu menutupi bagian yang itu. Biasanya kalau pas dia jadi warna putih gitu ya, nih kayak gini. Set. Jadi hitamnya jadi nggak ada. Oke. Setelah selesai itu sebenarnya yang ini pun bisa kita hilangkan. Tapi ya karena kemungkinan akan butuh nantinya, saya masukkan grup saja, ini jadi guide ya. Oke. Sekarang tinggal kita masukin foto-foto yang tadi. Nah, layernya kan udah ada nih. Kita tinggal memasukkannya sesuai dengan keinginan kita. Sorry. Saya sih pengennya yang ini jadi bagian depan. Jadi kita perkecil. Seginian lah ya. Tapi saya pengen agak lebih besar juga sih. Mungkin sekitar segini lah. Lalu bagian yang ini akan nyambung dari tengah ke belakangnya, dan ini mungkin agak besar juga, akan saya buat sebesar inilah gitu. Oke. Selesai untuk yang ini. Nah, tapi kan sebenarnya bagian yang ini itu akan lebih bagus kalau misalnya dia ngeblend ya dengan sebelahnya. Jadi kemungkinan akan saya bantu dengan sedikit masking. Kita coba bikin masking, lalu akan saya hapus bagian yang ini seperti biasa dengan menggunakan brush warna hitam. Saya brush ke sini. Nah, di sini ada sedikit masalah yang timbul karena yang di brush itu kosong, jadinya seperti ini ya. Tapi nggak masalah, tinggal kita klik layer atasnya, lalu tinggal kita geser. Dan bisa kita buat lebih besar juga sebenarnya. Ini tergantung kalian mau bikinnya apa ya, jadi tidak usah terlalu sama dengan yang saya juga. Oke, oh ini yang tadi dia nyambung ya. Jangan diadain. Oke, ini saya tarik ke atas. Yang ini berarti karena maskingnya belum beres. Kita tambah lagi ya. Berarti sampai sini nih. Oke. Udah kelihatan lebih ngeblend sekarang. Hati-hati si garis pembatasnya kalau udah mulai kelihatan, berarti kalian terlalu ini areanya terlalu melewati batas ya. Oke, seperti ini cukup sih. Ini saya mau geser sedikit, jangan lupa balik lagi ke layer yang sebelumnya, geser sedikit ke sini ya. Oke. Nah, rencana saya sih sebenarnya saya mau bikin ada kayak gelombang gitu ya di sini, kemudian dia turun dari sini lalu naik ke sini, nanti di sini akan ada logo. Ceritanya kan ini brosur universitas gitu ya, ada logo universitasnya di sini, nanti di sini ada teks dua-duanya gitu. Jadi yang akan saya lakukan adalah kita buat dengan pen tool di sini, lalu buat lengkungan. Shift aja biar rapi. Kemudian naik di sini, tengah-tengahnya di sini berarti ya. Lalu turunnya bisa sama dengan yang sebelumnya atau beda. Cuma saya pengennya turunnya di sini aja, biar lebih ini. Itu agak keluar. Oke, untuk sisanya ya tinggal gini aja ya. Oke, make selection. Karena di sini artboard yang kita punya batasnya sampai kotak ini, yang ini tuh nggak akan terdeteksi. Jadi kalau nggak rapi pun nggak apa-apa. Setelah kita buat itu, dia akan jadi kotak seperti ini ya. Warnanya akan saya buat sesuai dengan warna alma maternya, agak biru gelap gitu ya, ke warna merah.
Jadi saya akan buat layer baru di atas ini. Dan saya akan fill dengan warna tersebut. Oke. Nah, di sini saya akan buat satu layer baru dengan gelombang yang sama, tapi warnanya akan saya ganti dengan warna biru dari si bagian lama matternya. Nah, seperti ini ya. Ini karena saya tadi sudah bikin juga soalnya. Jadi warna-warnanya udah pas. Nah, sekarang untuk yang ini, di sini kan kelihatannya kayak garis banget ya. Yang bisa kalian lakukan adalah sedikit mendistorsinya dengan memperpanjang si bidang ini. Akhirnya nanti dia akan terlihat lebih menonjol. Jangan terlalu juga ya, segini juga udah cukup. Oke, ini saya akan naikkan. Tuh, jadinya seperti ini. Ada bagian yang tipisnya, kemudian dia jadi lebih tebal bagian sini, lalu dia naik lagi ke sini. Gitu. Oke. Berarti sekarang yang kita lakukan adalah pertama kita akan memasukkan teks-teksnya ya. Nah, yang akan kalian lakukan sebenarnya itu adalah memasukkan logo si produk yang akan kalian promosikan, dan kalian bisa menggunakan si ruler yang tadi sebagai bahan atau sebagai bidang untuk jadi acuan kalian ya, biar tidak melebihi batas. Di sini saya akan menggunakan logonya di sini. Lalu akan ada slogannya mungkin di bagian di bagian sini. Lalu setelah itu akan ada teksnya. Kasih batas sedikit, ini nanti slogannya di situ. Lalu teksnya nanti di sini. Oke. Ada satu universitas yang saya suka, itu dari Australia, namanya Monash University. Ceritanya ini saya bikin brosur untuk Monash ya. Kita lihat di sini kan kita sudah punya guide-nya, jadi tinggal kita ikuti aja. Saya sebenarnya ingin membuat dia lebih tebal, jadi kita gunakan font yang ini. Dia sama-sama font Futura yang saya punya, tapi lebih tebal. Jadi saya ada satu typeface-nya ya, font family-nya. Oke. Lalu di bawahnya akan saya masukkan Monash University. Oke, ini aja. Kalau kemarin kita belajar juga tentang proximity dan white space ya. Ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan juga, yang namanya adalah hierarki. Hierarki ini adalah bagaimana cara kita menyusun sebuah elemen desain, dimana nanti si elemen desain itu sendiri jangan sampai mata orang yang melihatnya itu jangan sampai teralihkan ke yang harusnya tidak terlihat duluan gitu. Kalau misalnya ini terlihat mengalihkan, berarti kita harus memodifikasinya sedemikian rupa biar orang tuh membacanya nama universitasnya dulu gitu. Nah, di sini akan saya gunakan spacing yang agak lebar, agak jauh segini mungkin ya, biar nanti akhirnya dia bisa jadi lebih kecil. Begini cukup. Oke. Di sini ada slogannya. Tadi saya udah agak searching juga, si Monash itu slogannya adalah I am still learning katanya. Kalau slogan biasanya nggak akan di tengah ya, ada di sini. Balikin lagi kayaknya sini. Lalu akan saya pakai font yang lain. Futuranya mungkin yang akan saya pakai lebih ke yang jangan yang heavy juga. Ini kayaknya medium. Oke, ini akan saya taruh di sini sebagai pembuka slogannya. Oke. Lalu di sini akan kita masukkan si
teks bodinya ya. Biasanya perkenalan universitasnya di sini. Untuk Photoshop yang CC biasanya udah ada placeholdernya yang biasanya keluar kalau misalnya kita belum menulis apa-apa. Tapi agak sedikit pendek. Kalau misalnya Illustrator dia full sampai ke bawah. Jadi untuk Photoshop biasanya saya pakai ini flipzoom.com ya. Dia bisa mengenerate satu buah placeholder yang bisa sebanyak mungkin kita pakai. Oke. Agak dikecilin mungkin 9 kali ya. Oke, segitulah. Biar bagus ini kita pakai itu. Di sini kan ada guide juga ya, jadi enak kalau misalnya kita mau mensejajarkan dengan satu dan yang lainnya. Oke, kita lihat dulu nih, karena di sini kan kita masih terlihat ada guide-guide-nya ya. Se-guide ini bisa dihilangkan, si show guides-nya dihilangin, kita bisa tahu kayak gimana nih jadinya. Jadi yang saya lihat kemungkinan tadi si guide-nya mungkin ketinggian ya, antara guide-nya ketinggian atau mungkin sini bisa kita agak taruh ke atas, dan ininya berarti bisa kita tambahin ke bawah. Fontnya aja mungkin yang kita perbesar ya, 10 11. Nah kayak gitu. Oke, untuk yang belakangnya, untuk yang sisanya kita masih bisa menggunakan guide yang sudah ada. Show ya, show. Kita lihatin lagi si guide-nya. Jadi tadi yang ini harusnya agak di sini ya, dan yang ini agak naik sedikit. Oke. Nah, guide yang tadi itu bisa kita tambah lagi. Karena kan kanan kiri juga pasti ada ukurannya masing-masing ya. Jadi akan saya buat seperti ini. Dan yang ini juga. Untuk teks sebenarnya ya kalian tinggal copy aja. Saya nggak menuntut kalian untuk bikin teks yang ini juga. Jadi kalau mau pakai placeholder silahkan pakai placeholder. Tinggal ditambah lagi aja ya. Gitu. Oke. Ini kan belakangnya nih. Biasanya sih kalau yang untuk belakang dia lebih ke alamat dan kontak-kontak ya. Ini akan saya buat lebih besar mungkin 24. Oke. Yang lainnya tadi kita balikin lagi ke 12. Monash University. Tadi kalau nggak salah saya udah lihat si alamatnya. Kita bisa copy aja. Wellington Road, Clayton. Sini. Kemudian biasanya habisnya apa ya, nomor telepon ya. Kalau Indonesia itu warga plus 62, kalau Australia itu warga plus 61. Ceritanya di sini mungkin akan saya masukin nomor saya aja ya. 12. Dan emailnya mungkin register@edu biasanya gitu. Oke. Dan mungkin akan ada kayak University itu untuk handle Twitter atau Instagramnya mungkin ya. Kemudian ini website. Baru di sini akan kita isi dengan ini mungkin akan saya nggak perkecil juga sih, cuma saya buat lebih bawah kayaknya. Daerah sinian lah ya. Oke.
Nah, di sini biasanya ya penerangan lebih lanjut tentang si universitasnya, jadi saya masukkan password yang sebelumnya tadi ke sini. Tambah lagi si lorem ipsumnya. Oke, selesai. Kita lihat tanpa guide nih. Ini juga akan ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Kalau misalnya guide-nya sudah hilang, biasanya kita ada yang kita lihat ternyata terlalu mepet misalnya ke atas dan sebagainya. Karena guide-nya ya sebenarnya cuma untuk membantu aja. Si ininya sendiri nanti akan tergantung dari ya sense desain kalian ya. Kecuali tadi yang kanan kiri itu lumayan terbantu dengan adanya guide. Oke, nah yang akan kalian buat adalah seperti ini. Buat brosur dengan style sesuka kalian ya. Kalau misalnya mau cari inspirasi, boleh kalian cari dengan keyword ini, cool brochure, nanti macam-macam keluar. Ada yang bentuknya memang sudah beda, ada juga bentuk sama tapi dengan ini cukup menarik nih, seperti ini misalnya ya, atau ini juga bisa dijadikan contoh. Banyak lah ya, bisa bikin seperti ini juga. Nah, kalau yang kayak gini kan sebenarnya ya ini sama seperti tadi pakai pen tool, kemudian nanti si fill yang di sininya tinggal nanti pakai gradient ya. Kayak kalau kita balik lagi ke sini, sebenarnya ini juga bisa pakai gradient dari biru ke hitam misalnya. Si gradientnya akan kita ambil dari misalnya, oke ini hilangin dulu, dari warna yang bagian ini ya, agak kebiruan, ke warna biru full seperti ini. Nah, tadi bisa seperti ini juga ya. Jadi itu tergantung nanti si sense design kalian sendiri. Silahkan dicoba berbagai macam cara, silahkan cari inspirasi di berbagai macam outlet ya. Di Pinterest biasanya banyak sih yang cukup inspiratif gitu. Oke, itu tugas terakhir kita sebelum mencapai UAS. Nah, untuk UAS sendiri yang akan jadi tugas adalah membuat poster film dalam ukuran A3. Nah, nanti si referensinya sendiri itu seperti UTS, jadi kalian ngambil gambar-gambar sendiri yang akan kalian masukkan dan kalian manipulasi. Boleh foto kalian sendiri, boleh foto teman kalian, atau misalnya boleh foto hewan piaraan atau keluarga kalian, terserah genrenya apa. Cuma nanti mungkin ada sedikit bagian aksesnya di mana kita menentukan apakah genrenya nanti akan jadi fantasi atau horor atau romance dan sebagainya ya. Cuma nanti kemungkinan itu saya harus tahu dulu sebelum kalian mulai. Oke, silakan mulai mengerjakan tugasnya. Semoga bisa selesai tepat waktu. Sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.